Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al malikus sabur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa arsalan nasa minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya maqsarul muslim hadirin rahimakumullah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sepantasnya dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Allah kesehatan dan kesempatan pada siang hari ini untuk dapat menghadiri panggilannya dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat luasnya rahmatnya lebih luas daripada amarahnya, luasnya ampunannya lebih luas daripada siksanya. Semoga Allah mengampunkan dosa dan kesalahan kita bersama, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada dosa kepada kedua orang tua kita bersama. Mudah-mudahan orang tua kita sekarang andai kata mereka sakit, Allah berikan kesembuhan buat mereka. Jika mereka sekarang dalam kubur, Allah berikan siksa, Allah berikan ampunan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai tanda rindu kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan selawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang saya hormati, khatib ingin menyampaikan khutbah siang ini adalah menjadi mukmin yang kamilul mukminin. Artinya adalah seorang mukmin yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Khatib merujuk kepada sebuah kitab tafsir yang dikarang oleh almarhum yang mulia adalah Buya Hamka dalam juz yang ke-11 yang dalam surah At-Taubah 112 yang berbunyi, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. At-taibuna al-'abiduna al-hamidun, as-saihuna ar-raki'una as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Hadirin yang saya hormati, kita juga sering mendengar bagaimana guru-guru kita mengatakan seorang mukmin yang baik adalah bermanfaat bagi orang lain. Dalam ayat ini kita harus menemui beberapa tahap supaya kita menjadi mukmin yang bermanfaat buat diri kita dan juga memberikan manfaat buat orang lain. Yang pertama adalah kita punya sifat yang bernama at-taibun, adalah sifat orang bertaubat. Yakni taubat itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selama ini sering berbohong, kembalilah kepada kejujuran, itulah namanya taubat dari kebohongan. Kalau kita selama ini malas beribadah, maka rajinlah beribadah, itu namanya taubat dari kesalahan beribadah. Kalau kita selama ini sering menipu orang lain, maka sekarang kita berbuat jujur kepada orang lain, itu namanya taubat daripada sifat ketidakjujuran. Kalau kita selama ini dalam menimbang takaran kita berjualan dengan menipu orang pembelinya, maka sekarang kita jujur dengan menimbang apa yang kita jual. Namanya kita adalah berhenti atau bertaubat daripada ketidakjujuran dalam satu timbangan. At-taibun adalah orang bertaubat. Kenapa kita harus bertaubat? Adalah karena manusia adalah mempunyai sifat kesalahan dan kelemahan. Apapun, sebaik apapun kita hidup ini, pasti kita punya kesalahan dan dosa, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Hadirin yang saya hormati, jangankan di luar solat, dalam solat pun kita berdosa kepada Allah. Makanya kita habis solat disuruh baca istighfar paling 3 kali.
Astagfirullah, astagfirullah. Padahal kita baru ibadah. Kenapa demikian? Karena dalam sholat pun kita punya kesalahan. Yang harusnya kita ingat Allah dalam melaksanakan sholat, tapi ingat dunia, ingat yang lain-lain. Banyak kita suruh istighfar setelah kita ucapkan salam selesai sholat. Belum lagi dosa-dosa yang lainnya. Harus hormati, berdosa itu bukan adalah karena orang manusia tidak baik. Orang baik adalah orang yang tahu dirinya, dia sadar bahwa ia berbuat salah. Dan saat itulah dia kembali kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, ya Allah, aku minta ampun kepada dosa yang kulakukan di masa lalu. Hadirin hormati, kita manusia punya masa lalu yang berbeda-beda. Mungkin kalau kita sekarang telah pensiun dari pekerjaan kita, tidak mustahil waktu kita dulu aktif dalam pekerjaan sering kita tinggalkan, sering kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin saat itu kalau kita mempunyai sifat atau mempunyai kewenangan, mempunyai keputusan di sebuah perkantoran, bisa jadi mungkin ada keputusan yang kita putuskan yang tidak sesuai dengan keputusan yang sebaik-baiknya. Maka wajarlah kita sekarang kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepadanya. Hadirin hormati. Nah, kalau kita bertaubat kepada Allah, maka membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Semakin sering kita bertaubat kepada Allah, semakin mudah rasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hadirin, kenapa sih kita kadang-kadang berat rasanya ibadah? Kenapa rasanya berat bersedekah? Kenapa rasanya berat sudah tahajud malam? Kenapa rasanya berat ke majelis taklim? Ingat saudaraku, karena hati kita adalah gelap, hati kita adalah kotor. Coba kita lihat, sebuah gedung punya kaca yang sangat bening. Seketika cahaya matahari datang, akan tembuslah ke dalam jika kaca itu bening, tidak ada debu yang menempel di sana. Tapi seketika kaca itu penuh dengan kotoran, debu tebal menempel di sana, maka seterang apapun cahaya matahari, maka dia akan tembus ke dalam gedung itu. Hati kita pun demikian. Sepintar apapun seorang ustadz memberikan pelajaran kepada kita, segimana pun seorang manusia memberikan ilmu kepada kita, tidak akan masuk tanpa hati kita bersih. Contoh, nabi-nabi masa dulu, mereka bukan orang yang bodoh. Mereka adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua yang mendengar mereka beriman. Kenapa? Hati mereka kotor, busuk, dengki dan khianat. Harus hormati, maka bersihkanlah jiwa kita dengan taubat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hormati, dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan berfirman, kelebihan orang bertaubat adalah illa man taba wa amana wa amila amala solihan fa ulaika yubdillahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang bertaubat itu adalah Allah ampunkan segala kesalahannya, tapi juga Allah berikan dia pahala ganti daripada keburukan masa lalunya. Jadi orang yang benar taubat kepada Allah tidak hanya ampunan dia peroleh, tapi keburukan masa lalunya Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Kalau benar kita taubat kepada Allah. Itu nanti bisa kita lihat di surah Al-Furqan tentang bagaimana kelebihan-kelebihan orang bertaubat Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan bertaubat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adalah al-abidun al-hamidun, ialah manusia yang mampu dan mau menghambakan dirinya kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan dirinya kepada Allah. Kita mengaku diri kita adalah hamba Allah. Tapi dalam praktek sehari-hari kita tidak mau menjadi hamba Allah. Kita jadi hamba-hamba dunia. Coba kita lihat sekarang saja, Jumat itu hanya sekali dalam seminggu kita lakukan. Tapi berapa banyak orang sekarang mengaku hamba Allah, masih berkeliaran di sana, tidak pernah datang ke masjid. Itu hari Jumat, belum hari yang lainnya. Kalau namanya menjadi hamba Allah, apapun kata Allah harus kita patuh. Seseorang yang kerja di rumah orang, dia punya majikan. Apapun kata majikannya, pasti dia turuti. Kita pun demikian. Kita menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang baik. Gimana pun maka apa kata Allah, maka turuti. Mau enak mau tidak, mau rela atau tidak, maka turuti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sebagai hambanya, kita adalah budaknya, kita adalah yang diperintahnya. Kenapa kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala?
Karena sungguh luar biasa Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Jangankan lihat harta kita, jangan lihat harta kita, entah apa yang kita miliki. Lihatlah panca indera yang satu dari kita adalah dua mata kiri kanan. Kita bisa melihat. Bayangkan andai kata nanti malam, karena kebutaan kita terhadap perintah Allah, Allah butakan mata kita seminggu lamanya. Bagaimana perasaan kita? Itu nikmat mata. Belum yang lain-lainnya hadirin. Makanya tidak ada alasan buat kita tidak mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pujilah Allah. Ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa kita puji Allah? Andai kata kita dapat musibah dalam hidup ini hadirin. Misalnya kita sakit. Berapa lama kita sakit? Dibandingkan dengan kesehatan Allah berikan kepada jauh lebih lama kita sehatnya ketimbang sakitnya. Makanya kita muji Allah. Kita menangis, kita sedih. Lebih lama kita gembiranya daripada sedihnya. Coba kita lihat seorang anak dengan kewafatan ayah dan ibunya. Dia menangis sejadi-jadinya. Begitu datang temannya bertakziah, dia mulai bisa senyum dan tertawa. Hanya sejenak Allah berikan kita kesedihan itu. Allah hibur kita kembali. Makanya kita harus dan wajib memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak berhak untuk minta dipuji, kenapa kita punya kekurangan dan kesalahan? Allah taala punya sifat kesempurnaan. Apapun Allah tidak pernah lengah dalam segala apapun yang diinginkan. Dia tidak berbutuh dengan kita, tapi kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka pujilah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena hormati, benar adalah as-saihun. Apa as-saihun adalah kita mau mencari ilmu pengetahuan. Apakah dengan kita harus berjalan dengan cara jauh atau mengembara ke luar negeri mencari ilmu, itu wajib. Kenapa demikian? Bagaimanapun kita ingin menyembah Allah, memuji Allah, maka tanpa ilmu mustahil pujian kita menjadi baik. Tanpa ilmu mustahil ibadah kita menjadi baik. Maka barangilah ilmu pengetahuan, tuntutlah ilmu pengetahuan. Tadi kita dengar bahwasanya di masjid ini ada ta'lim. Hari Ahad subuh, Jumat malam, hadirlah pengajian-pengajian itu. Baiknya ambil, andai kata ada kekurangannya, mana-mana manusia mengajarkan ilmu pasti ada kekurangannya. Semangatlah kita menuntut ilmu. Tadi kita dengar pengumuman bahwasanya siapa saja yang melangkahkan kakinya mencari ilmu pengetahuan, Allah bukakan jalan satu baginya menuju surga. Itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi siapa saja yang mencari ilmu pengetahuan, membuka satu jalan untuk ilmu pengetahuan, Allah bukakan baginya satu jalan menuju surga. Nah, kalau kita sering mendatangi ilmu pengetahuan, mudah-mudahan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama kok kita menuntut ilmu itu. Karena hormati, berikutnya adalah ar-ra'iqun as-sajidun. Yakni kita bersama orang yang ruku dan sujud, yang orang sholat, yang berjamaah. Usahakanlah kita berjamaah dalam sholat. Ini coba kita bayangkan, berapa banyak manusia ke mall semangat, pada jarak rumahnya ke mall sekian kilometer. Tidak masalah bagi dirinya, macet, hujan, enggak masalah baginya, yang penting sampai ke mall. Ke pasar berapa jauh dari rumahnya, enggak masalah bagi dirinya. Ke kantor berapa jauh, enggak masalah baginya. Tapi ke masjid dari rumahnya hanya ratusan meter hadirin, tapi enggak nyampe-nyampe ke masjid. Enggak nyampe-nyampe ruku dan sujud ke masjid. Apa sebabnya, hormati? Padahal Allah Ta'ala memberikan kita kenyamanan beribadah di masjid. Bayangkan sekarang, andai kata kita sekarang tinggal hidup di tengah-tengah seperti Palestina, bisakah kita demikian? Enggak bisa, enggak tenang beribadah. Mumpung bangsa kita ini masih bebas kita beribadah, dengarkan azan sekencang-kencangnya silahkan. Kita sholat di masjid silahkan, kadang larang. Datangilah ke masjid untuk sholat berjamaah. Kenapa berjamaah? Supaya kita dapat 27 kali lipat pahalanya. Di rumah kita sholat, sehusu apapun perasaan kita di rumah, paling banyak 10 pahala yang kita peroleh. Itu paling banyak 10 yang kita peroleh. Bisa mungkin 5, bisa 7, bisa 5, bisa 2. Tapi di masjid
kita sudah berjamaah. Mungkin kita Fatihah belum sempurna, imam sudah ruku, engkau dapatkan 27. Mungkin kita jamaah, kita ingat, mungkin enggak khusyuk, tapi kita dapat 27. Kenapa? Kita berjamaah adalah saling menutupi antara satu dan yang lain. Kalau kita beri seikat rambutan, tidak semuanya manis, ada yang asam, tapi satu ikatlah namanya. Kita berjamaah, mungkin kita enggak fasih dalam bacaan, enggak khusyuk dalam ibadah, tapi imam kita ikuti. Kita ikuti gerakan imam, kita dapat pahala 27. Maka sungguh rugi orang sekarang yang mengatakan lebih enak sholat di rumah ketimbang di masjid. Quran mengatakan ar-raki'un as-sajidun. Rukun adalah kamu dan sujud, supaya iman kita sempurna. Kadang saya hormati adalah yang terakhir adalah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Setelah kita bisa menjalankan ilmu pengetahuan, akhlak kita, rukuk sujud kepada Allah sudah bisa kita laksanakan, maka berikutnya janganlah kita merasa diri kita hanya diri kita yang butuh kebaikan dan pahala, tapi ingat saudaramu ada, anakmu ada, tetanggamu ada. Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Ajaklah mereka berbuat baik, cegah mereka berbuat buruk. Dengan cara apa? Dengan cara bijaksana. Allati bi ahsan, datang dengan cara yang baik-baik, bicara baik-baik. Pak, salat yo Pak. Mau atau tidak mau dia, kita dapat pahala. Enggak usah kita dengarkan orang-orang barat mengatakan enggak perlu kita usil dengan orang dalam ibadah. Enggak usah kita dengarkan itu. Quran yang mengatakan demikian. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua orang mukmin berkewajiban demikian. Tidak hanya ustaz saja yang bisa demikian. Siapapun kita. Jadi kita seorang suami, jangan kita merasa cukup kita aja dapat pahala, enggak. Ada keluarga kita, ada tetangga kita. Ajak mereka. Kalau enggak diajak, siapa yang mengajak mereka? Mereka bukan tidak tahu, wajib tahu. Tapi Quran mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Disuruh kita menasihati orang berbuat kebaikan dengan cara yang sabar. Berikutnya adalah wal hafizuna li hududillah. Kalau kita sudah enak melaksanakan perintah-perintah semua, wal hafizuna li hududillah, maka jagalah perintah Allah, jagalah hukum Allah, jagalah ini semua hukum. Yang haram tinggalkan, yang halal lakukan, yang disuruh laksanakan, yang disuruh enggak usah laksanakan. Artinya jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin. Kalau sudah demikian, maka kita akan gembira dunia akhirat. Tidak hanya di dunia kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, di akhirat pun kita dapat kelak surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kemampuan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita menjauhkan larangannya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan ampunan, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nabiyyikum bismillahirrahmanirrahim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma birahmatika arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.